Jadi ini ngebantu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iksan Angga Kusuma. Dalam video kali ini saya akan sedikit menjawab untuk adik-adik chassis ya. Jadi kalau kalian yang nggak chassis mau nonton ataupun tidak ya terserah. Tapi setidaknya di TikTok banyak sekali yang bertanya. Nah, saya akan menjawab melalui YouTube channel ini. Banyak yang bertanya, bang, saya itu nggak bisa banget olahraga pull up untuk tes kesehatan jasmani. Nah, dalam video kali ini saya akan sedikit memberikan tipsnya gimana untuk yang benar-benar nggak bisa ya. Jadi yang benar-benar nggak bisa. Sebenarnya ada beberapa alternatif, yaitu dengan tanpa bantuan assist ya. Assist itu ya kayak bantuan teman ataupun karet. Ada juga yang menggunakan bantuan teman dan karet. Nah, dalam video kali ini saya akan mengaplikasikan ataupun mencontohkan dengan menggunakan karet pull up. Nah, karet pull up-nya perlu kalian ketahui juga nih, bisa beli di saya sendiri, cek deskripsi ya. Langsung saja saya mencontohkannya. Nah, di sini saya ada contoh dua jenis karet pull up. Yang pertama yang biru. Yang biru ini lebih tebal dan lebih kuat tentunya. Dan ini bisa menahan berat badan kalian 80 kg ke atas. Nah, kalau yang hijau dia tuh maksimal 80 kg. Tapi sepengalaman saya ini bisa nahan juga kok sampai berat 85. Karena tinggi badan saya 180 cm dengan berat badan 80 kg. Masih bisa menggunakan karet yang hijau. Akan tetapi sangat riskan untuk putus. Makanya saya sarankan untuk yang berat badannya 80 kg ke atas pakai yang warna biru supaya lebih aman dan safety. Terus gimana bang cara pakainya? Saya udah beli, kalau nggak ngerti cara pakainya juga percuma. Nah, jadi alat karet pull up ini atau resisten band ini kalian itu gunakan untuk membantu progres kalian pull up. Contohnya gini ya, kalau orang yang sudah bisa pull up kan enak ya, tinggal lakukan pull up seperti ini. Misalkan naik aja. Aduh guys, bentar ya, kena punggung saya. Oke, sudah dibenerin ininya. Jadi biasanya kalau orang pull up itu kan kalau yang sudah bisa pull up mah enak aja ya, tinggal naik gini aja. Nah, tapi kalau yang belum bisa, kalian bisa gunakan dengan alat bantu resisten band ini. Caranya, kalian cukup ikatkan begini. Oke, ini untuk yang biru. Jadi nggak diikat di tali mati ya, enggak. Ini kan ada dua lubang nih. Kalian masukin aja seperti ini. Oke, masukin. Sudah itu kalian tarik. Pakai dua tangan ya, karena ini lumayan berat. Oke, kalau nggak minta bantuan teman. Kalau kalian fleksibel bisa gini. Angkat aja kakinya, baru injak sekuat mungkin. Bang, nanti putus gimana? Kalian jangan ragu, injak aja. Oke, segini juga nggak apa-apa nih. Tapi nanti kalau udah pas naik, kalian injak yang keras, gini ya. Oke, ini badan udah angkat, sehingga kalian akan lebih mudah untuk melakukannya. Tuh, oke. Jadi ini ngebantu banget. Karet pull up ini untuk membiasakan kalian pull up dan juga membantu kalian yang benar-benar tidak bisa pull up. Jadi misalnya kalau kalian nggak naik nih, contoh seperti ini pull upnya. Bener dulu ya. Jadi contohnya ada yang seperti ini pull upnya. Nah, kayak gitu kan susah ya, nggak bakal naik-naik kalau kalian nggak tahu triknya. Nah, kalian bisa memanfaatkan karet ini. Jadi yang awalnya kalian tuh berat banget, kalau pakai karet ini nggak terlalu berat, tapi tetap otot kalian bekerja. Nah, caranya ada di teknik pernapasan ketika pull up. Nanti saya akan jelaskannya. Oke, nah selain kalian mengandalkan resisten band ini atau karet pull up, kalian pun harus melatih otot-otot basic dari supaya kalian bisa melakukan gerakan pull up. Contoh otot basic ataupun gerakan basicnya apa sih bang? Kalian bisa lakukan push up. Ini masih berhubungan dengan tes ya, TNI, Polri ataupun kedinasan lainnya. Kalian lakukan regular push up. Ya sekuatnya aja sih nggak apa-apa sekalian latihan push up kan. Tapi akan sangat saya sarankan untuk melakukannya diamond push up. Loh bang, kenapa diamond push up? Push up aja lah. Diamond push up kan nggak ada tesnya. Ini bukan masalah untuk gerakan tes ya, tapi diamond push up itu untuk memfokuskan latihan kalian tuh di bahu, tricep dan juga punggung kalian atau back ya. Karena sejatinya ketika melakukan pull up, kalian itu otot yang bekerja itu punggung, lengan, bahu, tricepnya sedikit, dan tentunya bagian tangan sini.
Jadi kalian harus dilatih dengan diamond push up. Kalau push up doang itu kena ke tricep sama si otot punggungnya kurang ya, sehingga itu cocoknya untuk kayak warming up, pemanasan itu bagi saya. Tapi kalau bagi kalian berat ya sudah jadikan latihan saja. Jadi sangat saya sarankan untuk diamond push up. Cara diamond push upnya kan gini aja. Kalau push up biasa itu kayak gini ya. Regular push up kan kayak gini ya, biasa aja. Oke. Tapi kalau diamond push up kalian posisinya rapat. Atau mungkin orang banyak yang bilang narrow push up ya. Jadi kalian nggak mesti diamond kayak gini, nggak mesti. Kalian boleh seperti ini, rapat gini ya. Jadi tempelin aja di dada seperti ini. Ini sama aja kok. Cuman tingkat kesulitannya memang lebih sulit. Semakin tangan kalian rapat seperti ini, maka akan semakin susah ya ini ya, berat banget. Dan tentunya manfaatnya akan terkena otot lebih tajam lagi ya. Maksudnya tajam tuh jadi lebih mengena gitu. Dan untuk gerakan selanjutnya adalah supaya melatih pull up kalian lebih cepat bisa, yaitu adalah Australian pull up atau lawannya dari chinning up. Kalau chinning up kan untuk peserta cewek ya. Kalau Australian ini biasa dipakai di anak-anak kalistenik juga. Fungsinya untuk menguatkan lengan kalian dan juga back. Back itu otot punggung. Jadi ini tuh semi pull up. Jadi sebelum tingkatan pull up ada namanya Australian pull up atau mungkin rows lah bahasa keren di gymnya ya. Jadi gini gerakannya. Kalian di tempat latihan, baik itu di binjas ya, terutama binjasnya yang ada di dalam lingkup TNI ataupun Polri, pasti ada latihan tempat latihan kayak Australian ataupun chin up ya. Tiangnya seperti ini. Biasanya ukurannya nggak segini sih. Ini bisa diatasin ya. Tapi susah nampaknya. Kalian coba saja. Nah teman-teman, kita naikkan satu tingkat saja. Jadi kayak semeter lah ya. Jadi kurang lebih semeter. Kalau misalnya chinning up itu biasanya seperti ini posisi tangannya, lihat. Oke. Chinning up kan seperti ini ya. Nah, kalau Australian pull up, kalian melatihnya lengannya seperti ini, tigamannya. Ini untuk melatih pull up, ingat ya. Jadi kalian tinggal lakukan seperti ini saja. Nggak boleh gini ya, posisi pantatnya. Kalian harus nahan seperti ini. Satu, misalnya gini ya, jadi harus lurus. Lurus, oke? Nggak boleh miring. Supaya apa? Ketika kalian posisi lurus, kalian itu terlatih semua bagian tangan ininya ya. Kalian bisa lakukan gerakan Australian pull up itu bisa 15 kali mungkin buat pemula, tapi sangat saya sarankan untuk 30 kali supaya lebih mantap aja kenanya guys ya. Cobain deh, itu pasti perih banget bagian tangan sini. Supaya apa? Kalian terbiasa melakukan gerakan pull up ini. Nah, jadi seperti itu guys ya untuk yang bener-bener gak bisa pull up. Terus bakal ada masalah lagi sih sepertinya ya. Bang, saya push up nggak bisa. Nanti saya akan buatkan videonya lagi. Ini untuk yang mungkin sudah bisa push up saja. Baik itu push upnya baru 2 kali, 5 kali itu nggak masalah. Yang penting kalian bisa push up, ikutin saja latihan seperti tadi. Nah, untuk susunan latihannya gimana bang? Kalian pertama datang ke stadion ataupun tempat binjas kalian, atau mungkin kalian latihan sendiri di rumah ada alat, ataupun ada tiang pull up, ataupun punya grup tim latihan bersama gitu di stadion. Kalian datang, misalkan nggak bisa pull up nih, bawa karetnya. Kalau kalian sudah punya, langsung olahraga karet dulu sebelum lari ya. Sebelum lari olahraga karet dulu, tarik sebanyak-banyaknya yang kalian bisa, misalnya 20 kali atau ya paling dikit 15 kali. Istirahatnya 1 menit sampai 2 menit, naik lagi, dilakukan 5 kali berturut-turut. Jadi naik sekali dapat 20 misalnya, istirahat 1 menit, terus naik lagi dapat 18. Istirahat lagi, terus naik lagi dapat 15, terus turun lagi istirahat, terus naik lagi dapat 10, terus turun istirahat 1 menit, dan seterusnya sampai 5 kali pengulangan. Loh bang, kok jumlahnya turun? Coba aja dulu, karena tenaga kan nggak selalu fit ya, pasti menurun. Itu nggak masalah, itu namanya progres guys ya. Terus setelah itu kalian boleh lari. Kalau saran saya sih mending pakai waktu, contohnya setengah jam atau 45 menit. Supaya apa? Supaya melatih ketahanan istilahnya endurance ya, daya tahan tubuh kalian. Jadi nanti ketika lari 12 menit itu kalian nggak terasa capek. Jogging aja santai, oke? Setelah jogging santai baru kalian latihan tanpa karet, yaitu push up diamond boleh lakukan minimal 5 kali.
Tapi kalau bisa saya sarankan 10-15 kali dilakukan 5 set. Istirahatnya sama 1 menit. Setelah itu istirahat. Kalau udah selesai semua tuh istirahat 5 menit. Jadi udah 5 set diamond push up, kalian istirahat 5 menit. Habis istirahat 5 menit baru lakukan Australian pull up. Nah, Australian pull up ini kalian lakukan sebanyak 10 kali minimal. Tapi saya sarankan 30 kali. Kalau kalian misalnya nggak kuat 30 kali, minta bantuan teman kalian, dorong punggungnya dikit-dikit. Yang penting dapat 30. Lakukan 5 set. Istirahatnya sama ya, 1 menit di setiap pergantian setnya. Setelah itu selesai, sudah selesai. Itu kalian lakukan terus menerus sekitar 1 bulan sampai 3 bulan. Insya Allah hasilnya akan terlihat ketika kalian sudah 3 bulan. Kalian istirahat dulu, latihan 1 minggu full. Setelah masuk dari istirahat 1 minggu, kalian lakukan pull up. Pasti naik antara 1 kali pull up, 2 kali pull up, ataupun ada peningkatan penambahan pull up yang sudah bisa pull up. Misalnya nambah 2, nambah 3 jumlah repetisi. Nah, kalau misalnya itu cara bekerja dengan baik, kalian teruskan latihannya ya, menggunakan karet ini. Teruskan dulu saja sampai pull up kalian itu bisa melebihi angka 14. Ketika sudah melebihi angka 14, saya sarankan untuk tidak memakai karet. Jadi latihan pull up biasa saja. Itu pasti akan bertambah guys. Karena namanya progres butuh waktu ya. Jadi gitu untuk tips yang benar-benar tidak bisa pull up. Kalau untuk menambah jumlah pull up, nggak bisa push up, itu nanti saya akan jelaskan ulang. Dan kalian perlu ketahui, bantu subscribe YouTube channel IAK Tips Lulus TNI saya. Karena saya akan lebih sering banyak sharing masalah pendaftaran TNI Polri ataupun kedinasan dan tes jasmani di channel IAK Tips Lulus TNI saya, supaya lebih rinci dan lebih fokus aja sih kontennya ya. Kalau channel ini kan hanya persinggahan olahraga dan vlog saya guys ya. Yaudah gitu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi untuk pemesanan karet bisa pesan di saya pribadi, cek deskripsinya. Dan ini didukung oleh The Republic of Warga. Kalian bisa cek juga IG-nya, cek-cek aja barangnya, siapa tahu ada yang kalian perlukan guys ya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung WA aja di WA deskripsi. Saya udah sematkan kok nomor untuk apa istilahnya, toko tempat saya jualannya. Udah gitu aja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu guys.